Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pertemuan ketujuh ini kita bakalan membahas tentang komunikasi antara mikrokontroler satu dengan yang lainnya. Jadi kita bisa mengkomunikasikan antara satu mikrokontroler dengan mikrokontroler yang lainnya. Nah, yang dimana tujuannya si antara satu mikrokontroler ini dapat bertukar data antara satu sama lain. Seperti itu. Nah, oke, jadi outline untuk video kali ini kita bakal mencobakan komunikasi serial antara microcontroller yang dimana sebelumnya kita juga sudah mengimplementasikannya pada virtual terminal. Nah, lalu kita bakalan mencobakan juga komunikasi dengan Bluetooth antara microcontroller. Nah, oke, sekarang kita langsung saja ke simulasi Proteusnya. Sekarang kita bakalan mengimport mikrokontrolernya terlebih dahulu. Nah, yang dimana pada dasarnya komunikasi serial ini ada sebuah komunikasi yang digunakan secara kabel. Jadi antara si mikrokontroler dengan mikrokontroler ini dapat berkomunikasi menggunakan kabel. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal mencobakan kontrol LED. Tetapi kontrol push buttonnya ada di sini dan actionnya bakalan ada di Nikon keduanya. Sekarang kita butuh sebuah LED tentunya. Oke, bukan LED ini. Kita pakai LED yang berwarna saja. LED. Lalu di sini untuk LED-nya akan saya koneksikan ke pin 13. Lalu di sini saya juga butuh button. Sini kita koneksikan juga ke pin 13. Lalu kita butuh ground tentunya untuk si push button dan si LED-nya. Nah, lalu fungsinya apa di sini saya kasih ground. Jadi fungsinya agar logic si push button ini bisa menjadi 1-0. Misalkan ditekan bakalan menjadi 1 dan pada saat tidak ditekan dia bakal menjadi 0. Nah, lalu kita butuh sebuah resistor di sini. Saya okekan saja. Lalu di sini saya butuh sebuah power untuk si push buttonnya tentunya. Nah, sekarang kita bakalan mengkomunikasikan antara si Arduino 1 dengan Arduino 2-nya. Caranya itu kita tinggal menghubungkan pin TX ke pin RX yang ada di mikrokontroler satunya lagi. Lalu pin RX juga di mikrokontroler satunya lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuknya bakalan seperti ini. Nanti kita bisa controlling si LED tersebut ini dengan menggunakan push button yang ada di mikrokontroler satunya. Nah, yang dimana di sini saya sudah punya dua bentuk kode program, yang dimana di sini adalah kode program untuk si transmitter, yang dimana transmitter ini bakal mengirimkan data ke si receivernya. Nah, lalu di sini saya bakalan melakukan inisialisasi terhadap baud rate. Jadi baud rate ini adalah speed atau kecepatan transmisi data pada komunikasi serial. Lalu ada pin mode untuk pin yang kita gunakan, pinnya sebagai input di sini yaitu push button tadi. Lalu jika si
pin 13 dibaca nilainya 1, maka dia bakal menampilkan atau serial pin 1. Sedangkan kalau misalkan dia mendapatkan nilai 0, dia bakal ngeprint 0, yang dimana nilai 1 dan 0 ini bakalan ditangkap oleh si receiver-nya. Receiver ini kita harus menyamakan si baud rate-nya atau kecepatan transmisi data di serialnya, lalu melakukan inisialisasi terhadap pin yang kita gunakan, karena di sini pinnya output berupa LED. Lalu misalkan kalau misalkan ada serial, di sini ada serial available, jadi misalkan ada serial atau komunikasi yang terbaca, si programnya atau microcontrollernya bakalan membaca nilai dari data yang dikirim tersebut. Nah, lalu misalkan kalau datanya yang didapat adalah 1, dia bakalan mengaktifkan pin 13. Yang dimana kalau pin 13 diaktifkan bakal menyalakan LED. Sedangkan kalau misalkan dia mendapatkan nilai 0 di sini, nah dia bakalan mematikan si LED tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia bakal menangkap nilai yang dikirim oleh si transmitternya, lalu melakukan action, yaitu menyalakan lampu. Di sini ada high. Lalu kalau misalkan dia dapat 0, dia bakalan mematikan lampu tersebut. Nah, sekarang kita compile terlebih dahulu yang transmitter di sini. Nah, jadi di sini untuk transmitternya teman-teman bisa pause saja videonya. Silakan diketik biar melatih teman-teman mengetik kode program ini agar terbiasa untuk mengetik kode program ini. Nah, ini untuk si receivernya juga silakan diketik saja biar membiasakan teman-teman mengetik kode program. Oke, tadi si receiver si transmitternya sudah kita compile, sekarang kita upload di sini transmitter serial. Nah, di sini sudah ada transmitter serial. Kita cut, kita masukkan ke dokumen Arduino. Oke, di sini saya bakalan bikin folder namanya percobaan komunikasi. Oke, sekarang kita tes. Kalau sudah, kita compile dulu yang receivernya. Kita sambil itu kita upload kode program si transmitternya. Open, lalu oke. Sekarang kita compile. Kalau sudah, kita cut juga. Oke, kita cut. Ini receivernya. Back. Nah, oke, sekarang kita coba upload ke microcontrollernya yang receiver. Oke, sekarang kita coba jalankan simulasinya. Simulasi seperti apa? Oke, coba kita tekan push buttonnya. Nah, oke. Jadi di sini si LED sudah berhasil menyala. Karena di sini juga bakalan ada delay. Karena delay itu dia bakal mentransmisikan data terlebih dahulu ke sini. Dan nantinya bakal menginterpretasikan data yang bakalan diterimanya. Apakah datanya itu 1 atau 0. Nah, misalkan kalau kita kasih nilai 0, dia bakalan mati. Nah, jadi salah satu kelemahan dari serial ini, komunikasi serial ini, dia juga
memproses data itu cukup lama karena dia menggunakan cabling di sini dan dia bakalan melakukan konversi terlebih dahulu terhadap data yang dikirim itu. Nah, untuk komunikasi serial uh, ini adalah komunikasi dua arah. Jadi si antara Arduino 1 dan Arduino 2 ini dia bisa menjadi transmitter dan bisa menjadi receiver juga. Misalkan Arduino 1 ini transmitternya, otomatis Arduino 2 ini jadi receivernya. Tapi kebalikannya Arduino 2 ini bisa menjadi transmitter juga, bisa jadi receiver juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga bisa memodif kode program atau simulasi ini menggunakan LCD atau display. Yang dimana misalkan kalau ditekan push buttonnya, nanti bakalan keluar notif LED menyala. Nah, kalau misalkan tidak ditekan, dia bakalan mati seperti itu. Jadi teman-teman bisa memodif juga kode program ini uh, menggunakan display seperti itu. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita bakalan mencobakan simulasi kedua, yaitu menggunakan Bluetooth di sini tentunya. Yang dimana di sini caranya hampir sama antara simulasi Bluetooth dengan serial tadi. Yang membedakan adalah antara si serial dengan Bluetooth ini komunikasinya wireless. Jadi Bluetooth itu dia komunikasinya wireless, yang dimana tentunya tidak bakalan terganggu mobilitas antara si microcontrollernya. Tapi kalau serial kan kita harus menggunakan kabel, yang otomatis kita harus mengexpand atau menyiapkan sebuah kabel yang panjang juga jika komunikasi yang digunakan membutuhkan jarak yang jauh seperti itu. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan library Bluetooth. Jadi teman-teman silakan nanti di-download saja. Lalu di sini saya menggunakan Bluetooth HC05. Yang dimana di pasaran ini sangat banyak sekali beredar. Teman-teman bisa kalau misalkan pengen beli silakan dibeli lalu dipelajari dan dicobakan simulasinya juga bisa. Kita rotate dulu biar gampang. Ya. Jadi kita tinggal menghubungkan saja pin RX dan TX yang ada di Bluetooth dan di microcontrollernya. Tentunya RX, ini seharusnya TX, ini RX. Sama ini berarti ini harus ke TX harus ke RX. Lalu TX harus ke RX tentunya. Nah, lalu di sini yang harus kita perhatikan, di sini kita butuh virtual port namanya. Jadi kita butuh virtual port di sini. Jadi teman-teman silakan download saja nantinya dan diinstal untuk virtual portnya. Yang dimana virtual port ini berfungsi untuk mendeteksi port yang ada di Bluetooth-nya. Jadi di sini Bluetooth-nya ada beberapa settingan, yaitu settingan port yang dimana di sini kita harus setting dulu. Jadi di sini saya setting port 1 untuk Bluetooth si transmitternya. Lalu di sini port 2 untuk si Bluetooth-nya. Nah, jadi di sini kita pakai demo dulu aja. Nah, jadi di sini sebelumnya itu teman-teman silakan menambahkan, saya delete dulu. Nah, pada saat pertama kali menginstall si virtual port ini, dia bakal seperti ini. Teman-teman tinggal menambahkannya saja, add pair di sini. Nah, dimana secara default atau secara otomatis virtual port ini bakalan ditambah di komputer teman-teman. Nah, yang dimana port ini bakalan digunakan oleh si Bluetooth-nya. Nah, dimana bisa kita gunakan untuk melakukan controlling si LED.
Oh, secara perbedaan beberapa milisecond, si Bluetooth ini sebenarnya lebih cepat daripada komunikasi serial tadi. Jadi walaupun di sini perbandingannya itu tidak terlalu besar, hanya beberapa milisecond saja. Jadi teman-teman bisa mengimplementasikan si Bluetooth ini pada uh, komponen aslinya atau komponen realnya. Nah, komponen si Bluetooth ini juga sebenarnya bisa terkoneksi juga dengan Bluetooth smartphone yang teman-teman punya. Nah, untuk kode programnya sebenarnya sama, sama saja dengan si kode program tadi, jadi bisa digunakan juga. Jadi teman-teman silakan kalau mau modif, silakan dimodif ditambahkan LED atau LCD untuk display si komunikasi ini. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.